Nah, tiba-tiba di sini ada mobil Bobi Nasution. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Nah, inilah aksi heroik yang dilakukan oleh Bobi Nasution. Ini ketika Bobi Nasution yaitu mengendarai mobilnya sendiri, tiba-tiba ada sebuah angkot yaitu tiba-tiba menabrak pengendara sepeda motor, dan akhirnya Bobi Nasution pun langsung menghentikan mobil angkot tersebut. Seperti ini videonya. Nah, tiba-tiba di sini ada mobil Bobi Nasution ketika melintasi jalur sini. Nah, di sini kan ada pertigaan ya. Nah, ketika mobil angkot tersebut kabur lah, langsung melarikan diri, langsung dihadang oleh Bobi Nasution ini. Wes, keren ya. Kayak di film-film, langsung wah, ini yang keren. Yaitu gak canggung ya ketika memergoki hal seperti ini langsung dihadang. Itulah kerennya pemimpin ya. Ini bahkan juga ditanggapi oleh trending issue. Bang Wali Kota Medan Bobi Nasution menghadang angkot yang nyerempet motor. Ini bahkan juga tidak ada kamera sama sekali, tidak ada settingan, tidak ada apapun. Ini murni diambil dari CCTV. Jadi memang karakter aslinya Bobi Nasution seperti itu. Kalau ada hal-hal yang di depan mata menurutnya kurang pas, langsung didatangi lah. Ya, kita ketahui pada waktu itu Bobi Nasution juga langsung menertibkan parkir liar dan macam-macam lah. Bahkan juga menemukan pungli juga langsung ditindaklanjuti. Itu sungguh keren sekali. Kita harus bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang seperti inilah untuk warganya, untuk masyarakatnya. Karena apa? Karena pada besok ya pilkada serentak, kita harus benar-benar memikirkan pemimpin yang bisa memimpin untuk 5 tahun ke depan, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memajukan daerahnya dan lain-lain. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira komentarnya gimana? Setuju apa enggak ya dengan aksi heroik dari Bobi Nasution ini? Nggak ada isi loop lalu lintas pada neduh hujan. Ya memang lah, di sini kan kadang-kadang polisi lalu lintas tuh tidak ada, mungkin jam istirahat atau bagaimana. Tetapi ini tiba-tiba saja, kebetulan lah, serba kebetulan ada mobil Bobi Nasution di situ. Akhirnya melakukan aksi heroik seperti ini. Di situ memang udah ada lampu lalu lintasnya lengkap. Memang angkotnya yang banyak tingkah. Keren banget Bang Wali. Pas Pampres dilawan. Nice, keren. Busted nyahu tuh, angkot main hit and run aja. Memang angkot harus digituin Pak, semangat Pak. Medan emang gitu, nggak ngaruh. Ada lampu merah, perlu dicontoh buat pejabat yang menjalani tugas dengan hati nurani, bukan cari untung untuk korupsi. Kalau saya sendiri sih sangat setuju sekali. Memang kita harus tegas ya, apalagi terhadap pelaku-pelaku seperti ini yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, kalau dari sini dikabarkan dari viva.co.id, yaitu ada insiden yang membuat Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution murka terhadap sopir angkutan kota. Bobi geram karena kelakuan sopir angkot tersebut ugal-ugalan hingga menabrak seorang pemotor. Insiden itu terjadi saat rombongan mobil Nasution melintasi Jalan Dr. Mansur hendak menuju Balai Kota Medan pada Rabu 1 Maret 2023. Dari rekaman CCTV, menantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu tampak keluar dari mobilnya dan memarahi langsung sopir angkot tersebut. Jadi sungguh wajib lah ditiru oleh pejabat-pejabat daerah lainnya ketika melihat aksi seperti ini atau melihat tingkah atau oknum yang tidak mematuhi aturan perlalu lintasan. Ya, kita harus menindak tegas, apalagi itu ada lampu merahnya dan si sopir angkot tersebut tidak mengindahkan lampu merah tersebut. Kita wajib menindak tegas ya, apalagi para pejabat daerah. Sopir angkot itu Rahayu Mini Ceria dengan motor trayek 103 yang menerobos lampu merah di persimpangan Jalan Dr. Mansur. Dengan waktu bersamaan, rombongan Bobi Nasution juga melintas.
nampak orang nomor 1 di kota Medan meminta sopirnya berhenti. Lalu dia keluar dari mobil dinasnya. Sementara ada juga angkot lain yang menerobos. Namun pas pampres yang menjaga Bobby sigap dengan langsung menyuruh sopir berhenti dan menepi. Pun Bobby terlihat geram melihat kedua sopir ugal-ugalan. Nah, ini yang keren sekali menurut saya. Wajib ditiru untuk para pejabat-pejabat daerah lainnya. Aksi heroik, pemberani, dan juga tegas. Ini yang dibutuhkan untuk memimpin daerah dan juga pemimpin negara Indonesia. Kita harus berani, tegas, apalagi yang mengganggu ketertiban umum. Ya, keren lah untuk Bobi Nasution. Ya, semoga saja besok menjadi gubernur ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Nasution memarahi sopir angkot nomor trayek 103 di persimpangan kampus Universitas Sumatera Utara USU pada Rabu 1 Maret 2023. Saat itu, Bobby kebetulan sedang melintas situ ketika pengemudi angkot menabrak pengendara motor dan menerobos lampu merah. Peristiwa itu terekam CCTV milik Dinas Perhubungan Medan yang terpasang di traffic light kawasan itu. Kejadian bermula saat angkot tersebut menerobos lampu merah. Padahal dari arah berlawanan, pengendara lain sedang melintas. Angkot tersebut pun langsung menyeruduk salah seorang pengendara motor hingga terjatuh. Hampir berbarengan, rombongan mobil Bobi Nasution juga melintas di persimpangan itu menuju kantor Wali Kota Medan. Melihat kejadian tersebut, Bobi Nasution langsung turun dari mobilnya. Pengemudi angkot tersebut sempat berusaha melaju pergi meninggalkan lokasi. Namun, para ajudan Bobi Nasution langsung memberhentikan angkot yang menerobos lampu merah itu. Bobi pun mendatangi pengendara motor yang sempat tertabrak angkot tadi. Kemudian, Bobi terlihat menegur sopir angkot tadi. Menantu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu juga meminta sopir angkot tersebut bertanggung jawab. Video itu viral di media sosial. Banyak netizen yang menyesalkan tingkah para sopir angkot di Medan yang terkenal suka ugal-ugalan di jalanan, sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya. Angkot di Medan tolong ditertibkan. Suka-suka mereka aja memang. Apakah etle berlaku untuk mereka juga? Tanya netizen. Sudah sering kejadian begini. Semua sering saling terobos. Ada CCTV sepertinya tidak berguna, tulis netizen lainnya. Bahkan diketahui Wali Kota Medan Bobi Nasution menyinggung soal maraknya pungutan liar pungli yang diduga dilakukan oleh oknum OKP di Medan dengan dalih uang keamanan. Beberapa hari lalu, kasus seperti ini terjadi di wilayah Medan Timur. Nggak ada itu uang keamanan, yang ngamanin itu polisi. Laporkan biar ditangkap, udah itu saja, kata Bobi Nasution kepada Detik Sumut pada Jumat 5 Agustus 2022 yang lalu. Menantu Presiden Joko Widodo itu menegaskan dia sudah sering menyampaikan kepada setiap kepala lingkungan Kepling untuk tidak memberi uang kepada oknum berbaju loreng. Oknum berbaju loreng-loreng tersebut, kata Bobi, bukan aparat penegak hukum. Sudah kita sampaikan terus, itu tidak ada bayar keamanan di loreng-loreng yang tidak resmi. Maksudnya bukan aparat penegak hukum, ucapnya. Jadi, ketika ada organisasi atau siapapun yang meminta uang dengan alasan keamanan, Bobi menyebut hal itu sebagai praktek pungli. Jadi, selain kepolisian ataupun penegak hukum yang lain, kalau ada organisasi ataupun segala macam bentuknya yang meminta uang dan alasan keamanan, itu pungli, sebut Bobi Nasution. Bahkan menanggapi warganya di Kecamatan Medan Barat, diduga mendapatkan pungutan liar pungli dari oknum pendamping program Keluarga Harapan PKH. Wali Kota Bobi Nasution angkat bicara pada Selasa 31 Januari 2023. Menurut Bobi Nasution, meskipun baru dugaan pungli, tindakan oknum pendamping tersebut sangat tidak terpuji dan sangat disayangkan. Padahal, kata Bobi Nasution, adanya pendamping diusulkan langsung oleh Pemko Medan untuk kemudahan masyarakat dalam mendapatkan bantuan PKH. Memang, pendamping-pendamping ini kan pertama kali diusung oleh kita, tapi ini para pendamping diresmikan langsung oleh Kemensos, ujar Bobi Nasution.
Bahkan kata Bobi Nasution, dirinya juga diundang langsung oleh Kemensos untuk turut menerima PKH agar dibagikan ke masyarakat. Sekalian, dalam pertemuan itu mendiskusikan tentang para pendamping ini jelasnya. Begitupun terkait fungsinya dari pendamping ini, kata Bobi Nasution juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Untuk fungsinya juga dibahas, misalnya jadwal keluarga, bantuan PKH itu juga merekalah yang mendata jelasnya. Termasuk kata Bobi, jika para pendamping ini melakukan pelanggaran, maka akan ada sanksi dan bisa langsung lapor ke Kemensos. Jadi, ini bakal kita tindak lanjuti ke Kemensos. Sebagaimana prosesnya ke depan, bahkan Kemensos juga sudah menyatakan jika di setiap daerah mengalami permasalahan, Kemensos juga akan cepat tanggap jelasnya. Diketahui beberapa waktu lalu, warga Kecamatan Medan Barat yang menerima bantuan program Keluarga Harapan PKH ribut dengan pendamping PKH lainnya. Pasalnya, keributan itu muncul sebab diduga para pendamping PKH melakukan pungutan liar pungli kepada mereka, warga Medan Barat yang menerima PKH. Usai keributan terjadi, dikabarkan beberapa pendamping yang diduga melakukan pungli malah hendak melaporkan warga tersebut ke Polda Sumut dengan laporan pencemaran nama baik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Koirudin Rangkuti, membenarkan adanya laporan dugaan pungli yang dilakukan pendamping terhadap beberapa warga Kecamatan Medan Barat yang menerima PKH itu. Dijelaskan Koirudin bahwa beberapa warga Kecamatan Medan Barat yang menerima PKH ini mendatangi kantor Dinas Sosial Jalan Pinang Baris Kecamatan Medan Sunggal. Betul, jadi begini, beberapa waktu lalu ada beberapa orang PKH yang datang dari Kecamatan Medan Barat di kantor kita untuk mengungkapkan adanya pengutipan dari pendamping, ucapnya kepada Tribun Medan pada Selasa 31 Januari 2023. Bahkan Polsek Medan Baru memburu pria yang diduga juru parkir liar yang viral karena dimarahi Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bobi memarahi juru parkir liar itu karena menyusun parkiran berlapis sehingga menyebabkan kemacetan. Kita masih memburu petugas parkir itu. Sejauh ini kita sudah ke lokasi dan memantau lokasi. Tidak ada lagi parkir sampai berlapis, kata Kapolsek Medan Baru Kompol Ginanjar saat diwawancarai seperti dilansir Detik Sumut pada Senin 12 September 2022. Ginanjar mengatakan telah mengumpulkan para juru parkir resmi di lokasi dan menghimbau mereka agar tak lagi menyusun parkir berlapis. Bila terjadi lagi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas untuk ditindak. Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Bobi Nasution marah kepada seorang pria yang diduga merupakan petugas parkir liar. Bobi marah karena parkir di badan jalan berlapis hingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Hal itu terlihat dari unggahan Bobi di Instagram miliknya seperti dilihat pada Minggu 11 September 2022. Bobi awalnya terlihat turun dari mobil dan memanggil seorang yang disebut sebagai petugas parkir liar. "Hei kau di sini," kata Bobi saat mengambil petugas parkir liar itu. "Kau preman di sini. Kok kau buat parkir kayak gini?" kata Bobi sambil menunjuk kondisi parkir yang berlapis tersebut. Bahkan juga diketahui kepanitiaan Formula E Jakarta 2023 telah disusun Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, didapuk menjadi Wakil Ketua Steering Komite. Selain Bobi, ex-ketua Organizing Komite Formula E 2022 Ahmad Saroni dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga menjabat sebagai Wakil Ketua Steering Komite. Sementara Bambang Susatyo menjadi Ketua Steering Komite. Saya sendiri sebagai Ketua OC, didampingi Syahroni sebagai Wakil SC Steering Komite sekaligus juga Sekjen IMI Pusat. Lalu ada Bobi Nasution sebagai Wakil Steering Komite. Ada Pak Tinton, ada Galael, ada Eko, ada Pras, kata Bamsud dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa 28 Februari 2023. Mudah-mudahan Pras nanti tidak galak-galak lagi, Ketua DPRD DKI Jakarta, sambungnya.
Selain itu, Ketua Panitia Pelaksana atau OC Formula E Jakarta 2023 dijabat oleh pembalap Ananda Mikola. Bamsud optimistis Formula E musim ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Formula E tahun ini bakal digelar selama 2 hari, yakni pada 3 hingga 4 Juni 2023. Kalau yang lalu kita mendapat tantangan dari situasi politik yang sangat dinamis, situasi COVID yang membatasi gerakan kita. Nah, sekarang juga nggak ada lagi hambatan-hambatan itu. Tentunya dari segi kualitas penyelenggaraan kita mau ini jauh lebih bagus. Dari sisi penonton harus lebih banyak, itu harapan kita, ucapnya. Bamsud menyebut sejumlah pihak terlibat dalam penyelenggaraan ajang Formula E ini, mulai dari Jakpro sebagai penyelenggara Formula E di Jakarta, Ikatan Motor Indonesia IMI sebagai penanggung jawab regulasi teknis balap di lapangan, hingga melibatkan Himpunan Pengusaha Muda HIPMI untuk menggerakkan pelaku UMKM selama kegiatan Formula E. Kadang kita abai mengoptimalkan peran-peran pengusaha muda kita, UMKM kita. Disinilah kita libatkan HIPMI agar UMKM binaan daripada HIPMI, pengusaha-pengusaha mudanya, ikut ambil bagian dari gawean internasional ini, ucapnya. Jadi, kita berupaya semaksimal mungkin. Mungkin tahun ini kita belum bisa menghadirkan lokal hero-nya, tapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat ekonomi dari kegiatan internasional tersebut. Ini sesuai dengan arahan Presiden, sambungnya lagi. Bahkan ada insiden yang membuat Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, murka terhadap sopir angkutan kota angkot. Bobi geram karena kelakuan sopir angkot tersebut yang ugal-ugalan hingga menabrak seseorang pemotor. Insiden itu terjadi saat rombongan mobil Bobi Nasution melintasi Jalan Dr. Mansur hendak menuju Balai Kota Medan pada Rabu 1 Maret 2023. Dari rekaman CCTV, menantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu tampak keluar dari mobilnya dan memarahi sopir angkot. Sopir angkot itu Rahayu Mini Ceria RMC dengan nomor trayek 103 yang menerobos lampu merah di persimpangan Jalan Dr. Mansur, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Dengan waktu bersamaan, rombongan mobil Bobi Nasution juga melintas. Tampak orang nomor 1 di Kota Medan meminta sopirnya berhenti. Lalu dia keluar dari mobil dinasnya. Sementara ada juga angkot lain yang menerobos. Namun pas pampres yang menjaga Bobi sigap dengan langsung menyuruh sopir berhenti dan menepi. Pun Bobi terlihat geram melihat kedua sopir ugal-ugalan tersebut. Bobi sebelumnya sempat menghampiri dan menolong pemotor yang terjatuh karena ulah sopir angkot yang ugal-ugalan. Dia sempat menanyakan kondisi pemotor yang jadi korban sopir angkot ugal-ugalan tersebut. "Bapak tidak apa-apa?" "Apa yang sakit, Pak?" ujar Bobi kepada pemotor yang duduk di pinggir jalan. Setelah memastikan kondisi pemotor tidak mengkhawatirkan, Bobi kemudian menegur sopir angkot yang menabrak pemotor tersebut. Di samping itu, sopir angkot dimintanya bertanggung jawab atas ulahnya yang menyebabkan tertabraknya pemotor tersebut. Tidak sampai di situ saja. Melalui perangkat daerah terkait, Bobi juga sudah meminta agar dilakukan evaluasi para pengemudi angkot bersama pihak. Menurut dia, hal itu agar hal serupa tidak terjadi kembali. Selanjutnya, Bobi juga meminta petugas Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Medan untuk menindaklanjuti kecelakaan yang terjadi akibat kecerobohan sopir angkot tersebut. Bahkan, Wali Kota Sumatera Utara Bobi Nasution juga ikut memarahi sopir angkot nomor trayek 103 di persimpangan kampus Universitas Sumatera Utara. Saat itu, Bobi kebetulan sedang melintas ketika pengemudi angkot menabrak pengendara motor dan menerobos lampu merah. Peristiwa itu terekam CCTV milik Dinas Perhubungan Medan yang terpasang di traffic light kawasan itu. Kejadian bermula saat angkot tersebut menerobos lampu merah, padahal dari arah berlawanan pengendara lain sedang melintas. Angkot tersebut pun langsung menyeruduk salah seorang pengendara motor hingga terjatuh. Hampir berbarengan rombongan mobil Bobi Nasution juga melintas di persimpangan tersebut. Itu menuju
kantor Wali Kota Medan. Melihat kejadian itu, Bobi Nasution langsung turun dari mobilnya. Pengemudi angkot tersebut sempat berusaha melaju pergi meninggalkan lokasi. Namun para ajudan Bobi Nasution langsung memberhentikan angkot yang menerobos lampu merah tersebut.